Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Hari Lee, Gembala Sidang Restoration Christian Church di Los Angeles. Pagi hari ini kita akan membahas api yang menghanguskan yang akan diambil dari Ulangan 4 ayat 23 sampai 25. Hari ini adalah hari Minggu pertama tanggal 2 Januari tahun 2022. Mari kita awali dengan doa. Bapa Surgawi, terima kasih pada awal tahun yang baru ini Tuhan. Minggu pertama, kami memasuki ibadah pertama dalam tahun ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Selama tahun 2021 Engkau telah membimbing kami. Di tahun ini pun kami percaya Engkau pasti akan membimbing dan menuntun kami terus. Sehingga kami dapat berada di tempat di mana Tuhan inginkan kami berada. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami, setiap umat-Mu. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang pasti memerdekakan kami. Kami sambut firman-Mu dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin dan amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Kitab Ulangan pasal yang keempat ayat 23 sampai dengan 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Ayat 24. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Ayat 25. Apabila kamu beranak cucu dan kamu telah tua di negeri itu, lalu kamu berlaku busuk dengan membuat patung yang menyerupai apapun juga dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini dimulai dengan sebuah peringatan. Hati-hatilah. Jadi sebuah peringatan diberikan agar kita tidak menyembah berhala atau membuat patung atau menghadirkan berhala-berhala di dalam kehidupan kita. Namun berhala-berhala yang ada pada hari ini, tahun 2022, pada abad ini berbeda jenis berhalanya daripada zaman pada waktu Alkitab ini diturunkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa artinya bahwa Tuhan adalah api yang menghanguskan? Tuhan pertama kali diidentifikasi sebagai api yang menghanguskan dalam Ulangan 4 ayat 24 yang barusan kita kutip bersama-sama. Dan juga tertulis dalam Ulangan pasal yang ke-9 ayat yang ketiga. Penulis surat Ibrani mengulangi apa yang tertulis di dalam kitab perjanjian lama ini, memperingatkan orang Ibrani untuk menyembah Tuhan dengan hormat dan kekaguman. Meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan, menghormati Tuhan, full of respect terhadap Tuhan. Dalam Ibrani 12 ayat 29 dikatakan sebagai berikut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ibrani 12 ayat 29. Tidak ada yang misterius tentang kata-kata Ibrani dan Yunani yang diterjemahkan sebagai api yang menghanguskan. Maksudnya persis seperti itu. Api menghanguskan. Seperti itu. Api yang benar-benar menghanguskan atau menghancurkan. Lalu bagaimana mungkin Tuhan yang penuh dengan kasih sayang, Maha Pengasih dan Maha Penyayang ini juga menjadi api yang menghanguskan, yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Dalam kedua bagian kitab Ulangan, di mana Tuhan disebut sebagai api yang menghanguskan, Musa pertama-tama berbicara untuk memperingatkan orang-orang Israel terhadap penyembahan berhala. Seperti yang tertulis dalam Ulangan 4 ayat 23 sampai 25 yang kita baca bersama-sama tadi.
Karena Tuhan adalah Tuhan yang cemburu, dikatakan. Dia tidak ingin membagikan kemuliaannya dengan sesuatu yang lain. Dan tidak berbagi kemuliaannya dengan berhala yang tidak berharga. Penyembahan berhala memprovokasi Tuhan untuk marah yang benar. Di mana kemarahan Tuhan ini membara sedemikian rupa ketika kekudusannya tidak dihormati dan dilanggar oleh kaum penyembah berhala. Dalam Ulangan pasal yang ke-9, ayat yang ketiga, Musa, hamba Tuhan itu, sekali lagi menyebut Tuhan sebagai api yang menghanguskan. Artinya seperti api yang melahap, menghancurkan, yang berjalan di depan orang Israel memasuki tanah perjanjian. Tuhan api yang menghanguskan ini berjalan di depan kaum Israel untuk memimpin mereka masuk ke tanah perjanjian seperti yang dijanjikan oleh Tuhan ini. Nah, dia itu adalah api yang menghanguskan, yang menghancurkan, dan menaklukkan musuh-musuh mereka yang berdiri di hadapan mereka, menghadang mereka untuk masuk ke tanah perjanjian. Musuh-musuh ini tidak selaras dengan keinginan Tuhan, karena itu dihancurkan. Agar umat Israel ini sesuai perjanjiannya, dapat masuk ke tanah perjanjian seperti yang telah difirmankan Tuhan melalui Musa. Di sini sekali lagi kita melihat murka Tuhan terhadap mereka yang menentang Tuhan, digambarkannya sebagai api yang menghanguskan dan menghancurkan apapun di jalannya. Tidak ada satupun yang tahan menghadapi api. Semua yang menghalangi rencana Tuhan untuk digenapi dihancurkan, termasuk musuh-musuh Tuhan ini. Dengan demikian, tidak ada seorang pun yang dapat menggagalkan rencana Tuhan untuk digenapi. Ada beberapa kejadian di mana murka, penghakiman, kekudusan, atau kuasa Tuhan ditampilkan oleh api dari surga. Putra Harun misalnya, yaitu Abihu dan Nadab, dimusnahkan oleh api ketika mereka mempersembahkan korban yang tidak suci melalui api asing, dikatakan di dalam Alkitab, di tabernakel. Suatu tanda ketidakpedulian mereka terhadap kekudusan Allah dan kebutuhan Allah untuk dihormati. Jadi mereka nggak peduli untuk membawa suatu sikap untuk menghormati Tuhan dalam ketakutan yang kusuk banget dan kudus. Seperti yang tertulis dalam Imamat pasal yang ke-10 ayat 1 dan 2. Nah, Allah diam di tabernakel ini. Perkataan tabernakel yang lalu kita belajar berarti to dwell di sana. Konfrontasi antara Nabi Elia dan para Nabi Baal di Gunung Karmel, total mereka semua ada 850 orang, adalah contoh lain dari api yang menghanguskan yang berasal dari Tuhan. Para Nabi Baal mendapat kesempatan pertama dipersilakan oleh Nabi Elia untuk mengundang api, memakan habis korban persembahan yang dipersembahkan. Nah, para Nabi Baal memanggil Allah mereka sepanjang hari untuk menghujani api dari surga tanpa hasil. Nah, kemudian Elia, Nabi Tuhan ini, membangun mezbah dari batu, menggali parit di sekelilingnya, meletakkan korban di atas kayu, dan meminta untuk menyiramkan air ke atas korban bakarannya 3 kali. Meskipun pada waktu itu kekeringan sedang melanda karena doa Elia. Elia memanggil Tuhan, dan Tuhan menurunkan api dari surga, menghabiskan seluruh korban, kayu, dan batu, dan bahkan menjilat air yang berada di parit. Kemudian kemarahannya berbalik terhadap nabi-nabi palsu, dan mereka semua, ada 850 orang jumlahnya, dibunuh. Ketika menubuatkan kehancuran bangsa Asyur yang menentang Allah yang benar dan hidup dan berperang melawan umatnya, Yesaya mengacu pada lidah Tuhan sebagai api yang memakan habis, dan tangannya turun menimpa dengan murka yang hebat dan nyala api yang memakan habis. Tertulis dalam Yesaya pasal yang ke-30. Yesaya pasal yang ke-30 ayat 27 sampai 30. Kekudusan Tuhan adalah alasan
mengapa dia menjadi api yang menghanguskan dan membakar segala sesuatu yang tidak suci. Kekudusan Allah adalah bagian dari karakternya yang memisahkan dia dari manusia berdosa. Orang-orang berdosa, tulis Yesaya dalam Yesaya 33, ayat yang ke-14, gemetar di hadapannya. Dan mereka berkata, siapakah di antara kita yang dapat tinggal dalam api yang menghabiskan ini? Siapakah di antara kita yang dapat tinggal di perapian abadi ini? Yesaya kemudian menjawab pertanyaan ini dengan mengatakan bahwa hanya orang benar yang dapat menahan api murka Allah yang menghanguskan terhadap dosa. Karena dosa adalah pelanggaran terhadap kekudusan Allah. Dan orang benar itu berdasarkan Alkitab adalah orang yang dibenarkan di dalam kuasa darah Tuhan Yesus, yaitu orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus dengan hati mereka. Mereka inilah orang yang dibenarkan bukan karena kebenaran mereka, tapi dibenarkan di dalam Yesus Kristus, justified in Christ. Tetapi Yesaya juga meyakinkan kita bahwa kesalehan kita seperti kain kotor, tertulis dalam Yesaya 64 ayat 6. Jadi kita tidak dapat membanggakan kekudusan kita, karena kekudusan kita ibarat secarik kain kotor. Kalau dalam bahasa Inggris disebutkan sebagai filthy rags. Demikian kotornya. Jadi kita tidak dapat dibenarkan berdasarkan kesalehan kita. Harus Kristus yang memberikan kebenaran dan membenarkan kita di dalam kuasa darahnya itu. Untungnya Allah telah menyediakan kebenaran yang kita butuhkan dengan mengirimkan Yesus Kristus untuk mati di kayu salib untuk membayar upah dosa semua orang yang mau percaya kepadanya. Hanya mereka yang mau percaya dengan hatinya itu dibenarkan. Dalam satu tindakan itu, Kristus meredakan murka Allah Bapa, menukarkan kebenarannya yang sempurna dengan dosa kita. Dia yang tidak berdosa telah dibuat Allah Bapa menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia, Yesus Kristus, kita dibenarkan oleh Allah seperti yang tercantum dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-21. Dengan demikian, kita dibenarkan di dalam kebenaran Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib untuk membayar upah dosa kita. Dan kebenaran ini kita terima dengan iman yang dianugerahkan kepada kita dan bukan karena usaha kita untuk melakukan kebaikan. Karena seperti yang dikatakan Yesaya yang kita kutip tadi dalam Yesaya 64 ayat 6, kesalahan kita itu seperti kain kotor. Semua murka Allah dicurahkan kepada Yesus, sehingga mereka yang menjadi miliknya tidak harus mengalami nasib yang sama seperti orang Asyur. Merupakan hal yang mengerikan dikatakan Alkitab jika kita jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup, Ibrani 10 ayat 31. Tetapi kita tidak perlu takut. Saya ulangi, kita tidak perlu takut akan api murka Allah yang menghanguskan jika kita ditutupi oleh darah Kristus yang menyucikan kita. Jika kita yang percaya dan dibenarkan dalam Yesus masih takut akan api murka Allah yang akan datang, maka kita belum sempurna dalam kasih Yesus. Karena kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Kasih Yesus yang sempurna telah menyelamatkan kita. Karena Yesus telah membayar upah dosa kita dan surat hutang dosa kita telah dibayar penuh oleh kuasa darahnya. Karena itu kita tidak perlu takut akan murka Allah yang akan datang, karena Yesus telah mendamaikan kita yang percaya kepadanya dengan Allah Bapa satu kali dan selamanya melalui pengorbanan yang sempurna di kayu salib. Once and for all. We are at peace through the blood of the perfect Lamb, Jesus Christ, shed on the cross some 2,000 years ago.
Tidak sering kita memikirkan atau merenungkan Tuhan dalam istilah api yang menghanguskan. Jarang sekali kita memikirkan dari sisi ini. Namun di sini, dalam kitab Ibrani, pasal yang ke-12, Ibrani pasal yang ke-12, ayat 29, kita disajikan dengan deskripsi yang sangat menarik tentang Tuhan sebagai api yang menghanguskan. Dari semua penjelasan tentang karakter Tuhan yang kita baca dalam Alkitab, pernyataan Tuhan sebagai api yang menghanguskan sangat menggelitik hati nurani saya. Karena saya ingin tahu secara pribadi, untuk mengetahui lebih lanjut mengapa karakter seperti ini muncul, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Deskripsi ini tidak hanya terjadi dalam kitab Ibrani, tapi juga dalam beberapa buku dalam Perjanjian Lama. Apa artinya Tuhan sebagai api yang menghanguskan? Dan mengapa Tuhan menyandang karakter seperti ini? Mengetahui hal ini dapat memberi kita pemahaman yang berbeda tentang siapa Tuhan itu. Nah, mari kita selidiki karakter Tuhan yang satu ini. Apa artinya Tuhan adalah api yang menghanguskan? Tadi kita telah belajar bersama-sama sepintas tentang Tuhan sebagai api yang menghanguskan. Dia tidak ingin membagikan kemuliaannya kepada berhala-berhala yang tidak berarti ini. Mari kita telusuri dan pelajari serta gali lebih dalam lagi agar kita memiliki pengertian yang baik tentang karakter Tuhan yang satu ini. Dengan demikian, kita akan memiliki hubungan yang jauh lebih baik di masa yang akan datang setelah kita memahami karakter Tuhan yang satu ini, yang menampilkan karakter yang berbeda dari karakter-karakter lainnya yang telah pernah kita pelajari sebelumnya ini. Ketika kita memikirkan mengapa Tuhan adalah api yang menghanguskan, mari kita pelajari arti dari kata-kata ini. Kata menghanguskan atau mengkonsumsikan, dalam bahasa Inggris disebut sebagai to consume, dapat memiliki arti yang berbeda. Ini bisa berarti menghabiskan, artinya api yang menghanguskan dapat berarti menghabiskan, menghancurkan, atau memusnahkan, atau konsum itu sendiri dapat berarti menyerap perhatian seseorang atau sesuatu. Contohnya, he consumes all my time just to give him attention. Dia menarik, habiskan seluruh waktu saya untuk memberikan perhatian hanya kepada dia. Konsum dapat juga berarti sedemikian rupa. Dalam kitab suci, api dapat digunakan sebagai bentuk penghakiman, tetapi juga digunakan dalam pemurnian atau menyaring untuk memisahkan partikel-partikel yang tidak berguna agar sesuatu yang disaring dapat menjadi murni. Kita menyaring kopi agar partikel kopi tersebut tidak masuk ke dalam cangkir kopi sehingga kita dapat minum tanpa ampas. Pemurniannya. Dengan demikian, apakah yang Tuhan ingin sampaikan pada kita bahwa Ia juga adalah api yang menghanguskan? Kemanakah sesungguhnya Tuhan mengalihkan perhatiannya pada saat Ia menyandang karakter seperti ini? Sesuatu seperti apakah yang Tuhan ingin murnikan melalui proses menghanguskan ini? Tuhan ingin memurnikan kita dari apa? Yang pertama, Tuhan ingin memurnikan kita dari perhatian kita pada berhala-berhala, sehingga seluruh perhatian kita hanya terpusat kepada Tuhan dan tidak lain daripada Tuhan itu sendiri. Ulangan 4 ayat 23 dan 24 telah kita baca bersama-sama tadi, dimulai dengan hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan. Jangan lupa. Jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Ayat 24, sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Dalam perikop ini, Musa, hamba Tuhan itu berbicara kepada orang Israel saat mereka semakin dekat
dengan waktu ketika mereka akan menyeberang ke tanah perjanjian, agar mereka tidak melupakan perjanjian yang telah dibuat Allah dengan mereka. Jadi sebelum masuk tanah perjanjian, diingatkan sekali lagi untuk tidak melupakan perjanjian yang Tuhan buat dengan umat Israel, agar tidak dilanggar dengan membuat patung-patung berhala. Bahwa Tuhanlah yang membawa mereka masuk ke tanah perjanjian, bukan berhala. Perjanjian ini merupakan pengingat bagi segenap orang Israel bahwa Tuhanlah yang telah membawa mereka masuk ke tanah perjanjian, dan Tuhan ingin mereka tidak pernah melupakan itu. Hal ini pernah terjadi, bukan? Di kaki gunung, ya kan? Pada waktu Musa naik ke atas meminta Tuhan menurunkan 10 perintah Allah, mereka telah membuat anak lembu emas, belum masuk tanah perjanjian. Di Mount Sinai, di Gunung Sinai, Musa mendorong mereka untuk mengingat perjanjian yang telah dibuat Allah dengan mereka, dan untuk memegang teguh perjanjian mereka, karena Allah juga memegang teguh perjanjiannya. Perjanjian bilateral ini menuntut mereka untuk menjauhkan diri mereka dari berhala dan penyembahan berhala, dan memiliki hati yang murni dan cinta kasih yang tulus kepada Tuhan dan hanya Tuhan saja. Dalam hal ini, perhatian Tuhan tertuju dan terserap sepenuhnya kepada kaum Israel ini, agar mereka memberikan perhatian dan fokus mereka sepenuhnya hanya kepada Yahweh, hanya kepada Tuhan ini. Karena Tuhan tahu jika mereka jatuh ke dalam dosa dan penyembahan berhala, maka Tuhan tidak akan dapat memberkati mereka lagi. Kenapa? Karena memberkati mereka dalam dosa mereka akan melanggar kekudusan dan kebenarannya. Karena itulah tertulis juga di dalam Yesaya 59 ayat kedua, yang menyebabkan Allah memalingkan wajahnya daripada kamu, sehingga tidak mendengarkan doamu, adalah segala kejahatan dan dosa-dosamu. Jadi kita harus tahu tentang hal ini. Hal ini sangat mirip dengan kehidupan kita pada hari-hari ini. Tuhan memiliki banyak berkat dan janji. Ingat, Tuhan memiliki banyak berkat dan janji yang indah yang ingin Tuhan curahkan dan penuhi, bahkan berikan kepada kita di dalam kehidupan kita ini. Namun Dia tidak bisa atau tidak akan mencurahkan hal-hal itu kepada orang-orang yang hatinya tidak sepenuhnya mengabdi kepadanya. Hati mereka bercabang, artinya. Allah membedakan di antara umatnya yang dengan sepenuh hati mengabdi kepadanya, dan mereka yang hatinya bercabang di antara Dia dengan dunia. Allah demikian menghargai mereka yang mengabdi kepadanya, sehingga Dia menjelajah seluruh bumi untuk menandai semua yang mengasihinya dengan setia dan memihak kepada tujuannya. Tertulis dalam Yeskiel pasal yang ke-9. Yeskiel pasal yang ke-9 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Allah melakukan hal ini untuk mendukung dan menolong orang semacam itu di dalam bahaya apapun, di dalam penderitaan atau pencobaan yang mereka hadapi. Tuhan menolong. Untuk itu mari kita lihat apa yang tertulis dalam kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat yang ke-9. 2 Tawarikh 16 ayat 9. Saya bacakan untuk kita bersama-sama. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini, Tuhan peringatkan dan Tuhan katakan, engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Karena itu mari kita bertobat agar mata dan hati kita terpaut hanya kepada Tuhan dan bukan sesuatu yang lain. Apalagi setelah kita mengetahui kebenaran firman Tuhan, kita tidak dapat mengabaikannya dan berpikir, nantilah saya bertobat setelah ini. Ini adalah dosa yang dirancang. Dengan perkataan lain, Alkitab mengatakan, apakah engkau ingin menyalibkan Yesus untuk kedua kalinya? Dari hal apa lagi Tuhan ingin memurnikan kita selain daripada berhala-berhala? Yang pertama tadi berhala, dan yang kedua dari musuh-musuh kita. Ulangan 9, ayat yang ketiga.
Saya bacakan bagi kita bersama-sama Ulangan 9 ayat yang ketiga. Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Jadi kita melihat, demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Jika ada satu hal yang Tuhan ingin hanguskan dan hancurkan dalam hidup kita ini, itu adalah musuh kita. Musuh yang mana? Musuh yang menghalangi kita untuk dapat menggenapi apa yang telah Tuhan firmankan di dalam kehidupan kita untuk mencapai rencananya. Musuh seperti itu. Nah, sekarang sebelum kita memulai membuat daftar semua orang yang telah berbuat salah kepada kita, hendaklah kita ketahui dan ingat bahwa Allah adalah kasih yang menghendaki agar kita juga dipenuhi oleh cinta kasih yang tulus agar kita dapat saling mengasihi dan mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Tuhan menghapus dan menghancurkan musuh dalam hidup kita ketika Ia melakukannya selaras dengan tujuannya. Tugas kita adalah mengampuni. Tugas Tuhan adalah meluruskan apa yang terjadi di dalam hal ini. Jadi jika mereka menolak di dalam hal ini, tetap bermusuhan ingin mengganjal perjalanan sehingga mereka menghendaki agar kita tidak sampai ke tempat tujuan kita seperti yang direncanakan Tuhan, kita tidak usah berperang. Dalam hal ini Tuhan yang akan berperang bagi kita. Jadi ini jelas Alkitab berkata tentang itu. Dengan kata lain, Tuhan tidak melakukannya demi melakukannya semata-mata dan sewenang-wenang hanya karena Tuhan memiliki kuasa untuk menghancurkan. Jadi berhentilah menuliskan nama-nama yang kita inginkan Tuhan musnahkan. Karena Tuhan adalah kasih dan penuh dengan belas kasihan. Anugerahnya berkelimpahan dan tak berkesudahan bagi orang yang mengakui kesalahannya dan berbalik dari jalannya yang jahat. Salah satu musuh terbesar yang ingin dimusnahkan Tuhan dalam hidup kita adalah dosa. Musuh terbesar dalam hidup kita bukanlah setan, tapi dosa. Karena setan tidak pernah dapat memaksakan kehendaknya kepada kita tanpa kita memberikan persetujuan terhadap rencananya. Satu-satunya hal yang dapat mengganggu atau menghancurkan pekerjaan Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidup kita adalah dosa dan segala kejahatan kita, seperti yang tertulis dalam Yesaya 59 ayat 2 yang telah saya kutipkan bagi kita sekalian tadi. Sekuat apapun setan, dengarkan baik-baik, sekuat apapun setan, dia tidak sebanding dengan pria atau wanita yang telah memilih untuk mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Namun, ketika dosa menyerang hati kita, ingat akan Kain telah diperingatkan, tapi dia tetap memilih untuk melaksanakan dosanya. Dia menjadi alat di tangan setan. Sekali lagi, ketika dosa menyerang hati kita, maka dosa itu dapat merusak tujuan Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan mengasihi kita dan memiliki rencana besar untuk kita, maka Tuhan akan terus mengarahkan jarinya ke area dosa manapun dalam hidup kita, sehingga Tuhan Yesus dapat menghapuskan kuasa dosa tersebut dalam kuasa darahnya bagi setiap orang yang merendahkan diri, mengakui kelemahan mereka, mengakui dosa-dosa mereka. Tuhan akan menolong kita di dalam hal ini. Pada saat yang sama, kita juga perlu mengingatkan diri kita atas kemenangan Kristus atas dosa, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Firman Tuhan sebagai berikut. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ayat 56. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa
ialah hukum Taurat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan perlu diingat, Yesus telah menggenapi seluruh hukum Taurat ini. Dan seluruh hukum Taurat itu terdiri dari 2 perkataan singkat, yaitu 1, cintailah Tuhan dengan segenap kekuatan dan akal budimu, kemampuan kita. Dan yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Apa konteks dari Ulangan pasal yang ke-9, ayat yang ketiga yang telah kita baca bersama-sama tadi? Ketika kita mempelajari dan merenungkan kitab Ibrani pasal 12, kita akan menemukan bahwa pasal ini merupakan pasal tentang disiplin Tuhan, hidup kudus, mendengarkan dan menaati Tuhan. Salah satu konteks pasal ini adalah bahwa jika Tuhan mendisiplinkan kita, itu karena kita mengasihi, itu karena Tuhan mengasihi kita. Wahyu 3:19. Barang siapa yang kukasihi, dia kutegur dan kuajar. Karena itu relakanlah hatimu. Kita harus merelakan hati kita untuk ditegur supaya kita dapat bertobat, berubah, dan mengalami perubahan yang dahsyat di dalam kehidupan kita ini. Agar berkat Tuhan tidak lagi terhalang di dalam kehidupan kita karena kejahatan dan dosa-dosa kita. Hal ini mengingatkan kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan tidak ingin dosa menguasai atau memerintah dalam tubuh kita. Mari kita pelajari apa yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 25. Jagalah. Nah, ini peringatan dan perintah. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jika mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi, yaitu para hamba Tuhan, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Wow. Ada bagian dari karakter Tuhan yang mengharuskan Tuhan menghakimi dosa. Apa itu? Kekudusannya. Karena Ia tidak dapat bersatu dengan dosa. Tuhan adalah hakim yang adil. Meskipun penghakiman bukanlah tindakan pertama Tuhan, karena Tuhan adalah kasih dan penuh kemurahan untuk mengampuni setiap orang berdosa yang ingin bertobat, namun pada akhirnya penghakiman akan terjadi pada semua orang yang menolak untuk mendengarkan Dia, yang menolak untuk bertobat, yang menolak untuk meninggalkan dosa-dosa, tapi memilih dengan sengaja untuk tinggal di dalam dosa. Dengan demikian mereka mengatakan mereka tidak mengasihi Tuhan, tapi lebih mengasihi dosa. Ini adalah satu sisi dari api Tuhan yang menghanguskan yang tidak kita inginkan. Karena itu bertobatlah sebelum terlambat. Apa yang ayat Ulangan 9 ayat 3 ini ajarkan tentang keagungan Tuhan? Apa sih Ulangan 9 ayat 3 ini ajarkan kepada kita tentang keagungan Tuhan itu? Tuhan sebagai api yang menghanguskan bukan hanya tentang penghakiman atau disiplinnya. Ini juga tentang kemuliaan dan keagungan Tuhan itu sendiri. Berikut adalah contoh dari Perjanjian Lama seperti yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama. 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat yang ke-13. Bukan, maaf. 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan 3. Ayat 1 sampai dengan 3 berbunyi sebagai berikut. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu. Dan kemudian kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Ayat 2. Para imam tidak dapat memasuki rumah itu karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ayat 3. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka sampai ke tanah, lalu sujud, menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ada sesuatu yang agung dan mengagumkan
dari hadirat Tuhan yang ketika dia benar-benar hadir. Kemuliaannya menghabiskan segala sesuatu di sekitarnya. Ketika Tuhan hadir, tidak ada yang bisa berdiri di hadapannya. Kita menjadi seperti Yesaya dalam penglihatannya tentang Tuhan. Nah, kita pelajari bagaimana kalau hadirat Tuhan itu hadir tengah-tengah kita. Apa yang terjadi di dalam ini? Bagaimana sikap kita, reaksi kita? Mari kita pelajari pengalaman dari Nabi Yesaya. Seperti yang tertulis dalam Yesaya pasal yang ke-6, ayat yang pertama dan ayat yang kelima. Yesaya 6 ayat pertama terlebih dahulu. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku, kata Yesaya, melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Yesaya 6 ayat 5 dilanjutkan. Lalu kataku, kata Yesaya, celakalah aku binasa, sebab aku ini orang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Jadi apa yang terjadi? Di hadapan seluruh kekudusan Allah, Yesaya langsung menyadari ketidaksempurnaan dan kenajisannya sendiri. Khususnya dalam kaitannya dengan tutur katanya. Aku orang yang najis bibir, tinggal di tengah-tengah orang yang najis bibir juga. Jadi kata-kata kita yang sering mempergunakan kata-kata yang kotor, kata-kata yang menghina Tuhan dan sesama manusia, dan masih banyak lagi kata-kata yang menyebabkan kita najis di hadapan Tuhan, kebohongan dan sebagainya. Ia juga menyadari akibat melihat Allah berhadapan muka sehingga menjadi ketakutan. Allah kemudian membersihkan mulut dan hatinya dan menjadikannya layak untuk tetap berada di hadapannya selaku hamba dan nabi dari Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Semua orang yang menghampiri Allah harus diampuni dahulu dosa-dosanya dan hati mereka disucikan oleh Roh Kudus. Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Karena hanya Allah dapat menyediakan kesucian yang dituntutnya. Usaha manusia tidak dapat menyucikan manusia itu sendiri. Bertapa, melakukan kebaikan, bersedekah, tidak dapat menyucikan manusia. Manusia harus disucikan oleh Allah sesuai dengan standar Allah itu sendiri di dalam kuasa darah anak domba yang sempurna. Yesus Kristus, putra Allah satu-satunya. Di hadirat Allah tidak ada ruang untuk dosa, untuk pembenaran diri, atau untuk kesombongan. Semua hal itu terbakar habis ketika kita melihat Tuhan dalam segala keagungannya, atau sebagai api yang menghanguskan, yang memusnahkan, yang menghancurkan. Itulah sebabnya Rasul Paulus dapat mengatakan dalam Filipi bahwa dalam nama Yesus setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Masalahnya kapan? Sebelum terlambat atau setelah terlambat? Anyway, kita tetap harus mengaku Yesus adalah Tuhan. Harus percaya pada saat hari itu dinyatakan dia sebagai raja segala raja. Nah, saran saya dan permintaan Alkitab, hendaklah kita bertobat dan mengakui dari kedalaman hati kita sebelum terlambat, yaitu saat kita masih sadar dan bernafas, untuk mengakui dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita di dalam hati kita masing-masing, agar kita diselamatkan dari kekekalan api neraka. Nah, pada saat itu, pada waktu Yesus dinyatakan sebagai Allah, di mana setiap lidah mengaku dan setiap lutut bertelut, tidak masalah siapa atau apa yang kita pikirkan tentang Yesus. Keagungan yang luar biasa dari siapa dia akan membuat setiap orang tunduk. Suka atau tidak suka, nggak masalah. Inilah sebabnya mengapa Tuhan adalah api yang menghanguskan. Karena itu sebaiknya kita mengakui dan percaya dengan hati kita bahwa Yesus adalah Tuhan sebelum terlambat. Bagi yang tidak percaya, yang tidak mau mengakuinya pada hari itu, dia menjadi api yang menghanguskan. Bagi kita yang percaya,
yang terbilang sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu takut terhadap hari itu. Karena api tersebut tidak menyentuh kita. Segala dosa kita ditanggungkan di dalam tubuh Yesus Kristus, dan upah dosa kita telah dibayar lunas, dan surat hutang kita telah dihapuskan. Jika pada saat kita hidup percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, Yesus telah menanggung dan telah dihakimi bagi kita, maka pada saat kita mati pun kita tidak dihakimi lagi, karena Yesus telah menjalankan segala sesuatu bagi kita. Dia telah dihukum bagi kita. Karena itu kita perlu berterima kasih dan jangan menyakiti hati Yesus. Saat kita menghadap Tuhan dalam ibadah dan doa, ingatlah siapa Tuhan itu. Ingatlah mengapa Tuhan adalah api yang menghanguskan. Korban apakah yang ingin kita bawa kepada Tuhan di dalam doa dan persembahan puji-pujian kita? Karena dialah api yang menghanguskan. Apakah persembahan doa, persembahan korban pujian kita telah benar di hadapan Tuhan, sehingga itu diterima seperti korban bakaran Habil diterima, sedangkan Kain ditolak? Nah, ingat, dia mencoba, yaitu Tuhan ini, mencoba untuk membakar habis hal-hal yang merugikan kita. Hal-hal yang mencegah kita untuk menjadi apa yang Tuhan inginkan. Pada saat yang sama, Tuhan mencoba untuk membentuk kita menjadi segambar dengan Kristus, dan untuk menjadi serupa Kristus diperlukan api yang menghanguskan. Menghanguskan kita dari segala karakter keduniawian kita. Pemurnian itu baik bagi kita, sekalipun proses yang kita alami dalam masa pemurnian itu sangat menyakitkan. Namun kita akan bersinar saat keluar dari api pemurnian tersebut. Tadi kita telah membahas pintas tentang api asing yang dipersembahkan anak-anak Harun, yaitu Nadab dan Abihu, dalam Imamat 10 ayat 1-2. Karena api asing yang dipersembahkan, mereka menunjukkan ketidakpedulian mereka terhadap kekudusan Tuhan, yang oleh Tuhan telah dilarang untuk dipersembahkan, maka api Tuhan turun memusnahkan mereka berdua. Nah, untuk memahami frasa api asing ini, kita harus meninjau kembali kisah dalam Imamat pasal yang ke-10 ayat 1 dan 2, di mana api asing ini muncul. Kemah pertama telah didirikan, dan Harun melakukan banyak pengorbanan sesuai perintah Tuhan seperti tertulis dalam kitab Ibrani pasal yang ke-8 dan pasal yang ke-9. Suatu hari, Bapak Ibu Saudara sekalian, dua putra Harun yang bernama Nadab dan Abihu datang untuk mempersembahkan dupa. Namun mereka mempersembahkan dupa tersebut dengan mempergunakan api asing menurut Alkitab. Kata Ibrani yang diterjemahkan asing berarti tidak sah. Api asing berarti api yang tidak sah. Asing, tidak dikenal, tidak layak bagi Tuhan. Nah, Tuhan tidak hanya menolak pengorbanan mereka, dia merasa sangat tersinggung, sehingga dia menghanguskan kedua anak Harun tersebut dengan api, dan keduanya binasa. Salah siapa? Salah keduanya. Papanya Harun pun sekalipun imam tidak dapat melakukan apa-apa. Setelah Nadab dan Abihu binasa, Musa menjelaskan kepada Harun mengapa Tuhan melakukan hal yang begitu kejam. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang karib kepadaku. Kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Jadi, kalau kemuliaan Tuhan dilanggar, dihancurkan, supaya kemuliaan Tuhan tetap ada dan dilihat oleh semua orang. Kemuliaan Tuhan tidak dapat dikotorkan. Dan Harun berdiam diri, harus terima. Imamat 10 ayat yang ketiga menulis itu. Alkitab tidak menjelaskan secara eksplisit tentang sifat dari api asing itu. Tetapi karena itu adalah api yang tidak sah, api yang asing, api yang tidak berkenan bagi Tuhan, bisa jadi Nadab dan Abihu membakar dupa dengan api buatan mereka sendiri, dan mereka tidak mengambil dari api mezbah yang terus-menerus menyala tidak pernah padam, api yang oleh Tuhan disetujui, berkenan
mereka tidak ambil dari sana. Mungkin seperti yang ditentukan dalam Imamat pasal yang ke-16 ayat yang ke-12. Atau bisa jadi kedua orang ini, Nadab dan Abihu, datang ke tabernakel dalam keadaan mabuk. Mereka suka mabuk-mabukan, sering melanggar ketentuan-ketentuan. Dan karena itu tidak dapat mengingat apa yang merupakan pelanggaran dan apa yang tidak. Seperti yang dicantumkan dalam Imamat 10 ayat 8 dan 9. Apapun yang dilakukan Nadab dan Abihu, anak-anak Harun ini, untuk membuat persembahan itu dengan mempergunakan api asing, tidak berkenan bagi Tuhan. Api asing yang mereka pergunakan itu merupakan tanda ketidakpedulian mereka terhadap kekudusan Allah dan kebutuhan untuk menghormati dan menaati Tuhan dalam ketakutan yang benar dan kudus. Jadi kalau tahu itu salah, jangan dikerjakan, termasuk hidup pada hari ini. Kalau kita tahu itu melanggar firman Tuhan dan sangat menyakiti hati Tuhan, kita tahu dan Roh Kudus berbicara beberapa detik sebelum kita melakukan itu, seperti Tuhan berbicara kepada Kain, namun dilanggar, efeknya tidak baik bagi kita. Itu pilihan. Kecerobohan dan ketidaksopanan mereka adalah kejatuhan mereka. Cuek. Ketidakpedulian ini menyebabkan kejatuhan. Toh nanti Tuhan ampuni. Tapi engkau merancangkan dosa ini. Di dalam hal ini, memberikan api asing. Mereka nggak sempat bertobat. Api Tuhan turun dan menghanguskan mereka karena mereka bermain-main dengan kemuliaan Tuhan. Dalam menilai Nadab dan Abihu terhadap api asing yang mereka pergunakan, Tuhan menunjukkan kepada semua imam, kepada semua imam-imam lain yang akan melayani di tabernakelnya. Belajarlah dari kasus Nadab dan Abihu. Dan kemudian di baitnya, dan juga kepada kita sekalian. Kita harus belajar dari apa yang terjadi terhadap Nadab dan Abihu. Karena ini adalah pertama kalinya korban dipersembahkan di atas mezbah dan Israel semakin mengenal Tuhan yang hidup. Ketika putra-putra Harun, Nadab dan Abihu tadi tidak taat dan tidak menghargai kehadiran Tuhan, tidak peduli terhadap kekudusan Tuhan. Tuhan menunjukkan ketidaksenangannya dengan jelas karena kekudusannya dilanggar. Tuhan harus mempertahankan kemurnian kekudusannya. Dia berbicara, itu dijalankan. Tuhan tidak akan membiarkan ketidaktaatan putra-putra Harun menjadi presiden, menjadi contoh, menjadi standar bahwa itu oke. Enggak. Harus sesuatu terjadi. Bagi pengabaian hukumnya di masa depan. Jadi barang siapa mengabaikan ini, konsekuensi akan diberikan. Kisah serupa terjadi juga di dalam Perjanjian Baru, yaitu di dalam kitab Para Rasul, pasal yang ke-5, ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Selama masa gereja mula-mula itu terjadi dalam Perjanjian Baru berhubungan dengan Petrus. Seorang suami dan istri berbohong dalam cerita ini kepada Petrus tentang beberapa tanah yang diberikan kepada gereja, dan mereka dihakimi dengan kematian fisik karena kebohongan mereka. Seperti yang dikatakan Petrus dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-5 ayat yang ke-4. Bukan hanya kepada manusia saja kamu berdusta, tetapi kepada Allah. Wow. Tuhan tahu isi hati kita. Dia tahu apa yang benar-benar kita percayai dan sikap kita terhadapnya. Mempersembahkan dalam kebohongan, mempersembahkan dalam kesombongan, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak dapat mempersembahkan kepadanya pengorbanan yang sombong. Seperti yang dilakukan orang-orang ini di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11 ini tadi. Jadi kita tidak dapat mempersembahkan kepada Tuhan pengorbanan yang sombong yang tidak layak baginya. Artinya, we cannot offer to Him proud sacrifices that are unworthy of Him. Dia mencari orang-orang yang datang kepadanya dalam kerendahan hati, siap untuk mengorbankan dan mematikan kesombongan mereka dan berbaring di hadapannya dengan rendah hati dan hati yang menyesal, berduka karena dosa, seperti yang tertulis dalam Mazmur 51 ayat yang ke-17. Tentu saja ada kasih karunia dan pengampunan dan banyak kesempatan kedua, second chance, bagi mereka
yang menjadi miliknya. Tetapi Tuhan ingin kita tahu bahwa Tuhan itu serius dalam hal kehormatan dan kemuliaannya serta kekudusannya. Jika ada ketidaktaatan yang disengaja dalam kehidupan orang percaya, maka Allah mendisiplinkan kita karena kasih-Nya yang besar kepada kita. Seperti yang tertulis dalam Ibrani 12, ayat 7-11. Jika ketidaktaatan seperti itu berlanjut terus, kita tidak ingin bertobat, tapi sengaja berbuat dosa, Tuhan akan mengambil tindakan yang lebih keras sampai kita mengerti bagaimana kita mengecewakan Tuhan. Jika kita terus-menerus hidup dalam ketidaktaatan kita, bahkan setelah itu masih terus melakukannya, maka Allah berhak untuk menyingkirkan kita dari bumi ini. Dapat kita pelajari nanti lebih lanjut dalam 1 Korintus pasal yang ke-11, ayat 29 dan ayat 30. Sebagai summary, closing statement saya, di permulaan tahun 2022 ini, di permulaan tahun baru 2022 ini, dan hari-hari selanjutnya, marilah kita menghormati Tuhan dan namanya yang kudus. Dan janganlah kita mempersembahkan api asing dalam arti sesuatu yang tidak berkenan kepadanya. Dan janganlah kita membawa persembahan dengan hati yang sombong dan congkak dan melukai hati Tuhan dengan perilaku kita yang tidak berkenan di hadapannya. Sebaliknya, marilah kita hampiri tahta sucinya dengan hati yang remuk dan dengan segala kerendahan hati mengagungkan dan memuliakan namanya, agar dunia yang melihat juga dapat mempermuliakan namanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh besar anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, berterima kasih atas tuntunan Engkau sehingga kami dapat masuk ke dalam tahun 2022 bersama dengan Engkau. Dan terima kasih untuk tahun 2021 yang telah kami tinggalkan, di mana Engkau juga telah memberkati dan menyertai kami. Banyak hal yang telah kami pelajari di tahun 2021. Dan di tahun 2022, tolong kami Tuhan agar kami lebih baik lagi dalam melayani Engkau, dalam kepercayaan kami, dalam iman kami bertumbuh lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tangan dan buka hati dan wajah kita bagi Tuhan. Biarlah Bapa Surgawi sendiri yang menyinari wajahnya atas setiap daripada kita. Menuntun kita di jalan yang benar oleh karena namanya. Bahkan membaringkan kita di padang berumput hijau. Serta menyiapkan hidangan bagi kita di hadapan para lawan kita. Serta mengurapi kepala kita dengan minyak dan membuat piala kita penuh melimpah. Maka Engkau dijadikannya kepala dan bukan ekor. Engkau dijadikannya naik dan tidak pernah turun. Diberkatilah Engkau saat Engkau masuk. Diberkatilah Engkau saat Engkau keluar. Diberkatilah bakulmu. Diberkatilah tempat adonanmu. Diberkatilah kandunganmu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah sekolahmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah pelayananmu. Biarlah setiap daripada kita boleh membuka lembaran waktu kita ini dengan hikmat marifat dari Bapa Surgawi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya, menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Dan semua jemaat yang kasih Tuhan berkata, amin, amin, dan amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berjumpa kembali atas seizin Tuhan minggu depan pada tanggal 9 Januari tahun 2022, minggu kedua dalam tahun yang baru. Sementara itu jaga kesehatan dan jalankan protokol kesehatan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.